Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali hari ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Judul firman Tuhan hari ini adalah Yada. Bapak Ibu tentu bertanya-tanya, Yada ini berarti apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kata Yada. Kata Yada ini berarti yang pertama memahami, kemudian yang kedua berarti mengetahui setelah mempelajari. Dan yang ketiga, kata Yada ini berarti mengakui. Jadi secara garis besar, kata Yada ini berarti mengetahui dengan detail atau mengetahui dengan intim. Mazmur 91 ayat yang ke-14 berkata demikian, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Kata Yada ini terdapat di ayat ini. Sebab ia mengenal namaku. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kata Yada ini. Mengenal akan Tuhan. Kita akan belajar apa hal yang perlu dikenal dari Tuhan. Dan kemudian kita akan belajar keuntungan apa yang dapat kita peroleh saat kita mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk bagian pertama, hal yang perlu dikenal dari Tuhan. Yang pertama, kita harus mengenali kuasanya. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh akal manusia. Di dalam Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan 9 berkata demikian, "Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu." Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengerti, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengenali seberapa besar kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mengerti dan mengenal kuasa apa yang Tuhan miliki, maka kita tidak akan percaya apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Saya beri contoh. Saat murid-murid berada di tengah-tengah danau bersama dengan Yesus, kemudian tiba-tiba datanglah angin taufan. Murid-murid tidak mengenal Tuhan dengan baik. Oleh karena itu mereka takut saat ada badai yang menghantam perahu mereka. Sama seperti kita, saat kita ada di dalam masalah, waktu kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan mengerti kuasa apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang perlu kita kenal dari Tuhan adalah kita harus mengenali kasih-Nya. Kasih Tuhan besar kepada dunia. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17 berkata demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Saat kita sudah mengenal kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, saatnya kita harus mengenal kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Sebab besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang terbaik pun Dia berikan kepada dunia. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian yang kedua, keuntungan mengenal Tuhan. Keuntungan mengenal Tuhan yang pertama adalah mendapatkan perlindungan. Perlindungan Tuhan besar atas mereka yang mengenal Dia dengan benar. Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan ke-11 berkata demikian, "Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu." Jadi,
pada waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, keuntungan yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan perlindungan besar di dalam kehidupan kita. Saat kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak dapat dilindungi oleh Tuhan sebab kita tidak tahu dan tidak percaya kepada apa yang dapat Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Keuntungan yang kedua adalah doa yang didengarkan. Tuhan memasang telinganya kepada mereka yang mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-15 berkata demikian, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Mazmur pasal 91 ini kemungkinan besar dituliskan oleh Nabi Musa. Dan dari Mazmur 91 ini kita belajar tadi bahwa keuntungan mengenal Tuhan adalah mendapatkan perlindungan dan kemudian doa yang didengarkan. Ini yang dialami oleh Nabi Musa dan seluruh bangsa Israel. Kita ingat, pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah mengenal Tuhan. Karena beratus-ratus tahun waktu mereka dijajah oleh bangsa Mesir, mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Pada waktu Musa datang dengan perintah Tuhan, maka barulah bangsa Israel itu melihat bahwa keajaiban Tuhan besar bagi bangsa mereka ini. Saat Musa dan bangsa Israel mengenal Tuhan dengan benar, doa mereka didengarkan waktu mereka berseru, dan mereka mendapatkan perlindungan. Kita ingat, di ujung Laut Merah mereka terjebak, di depan laut dan di belakang itu tentara dari Firaun. Tetapi saat mereka berdoa, saat Musa mengangkat tangannya dan berdoa kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu nyata bagi kehidupan bangsa Israel. Sama dengan kehidupan kita saat ini. Saat kita mengenal Tuhan kita dengan benar, kita kenali kuasa-Nya, dan kita kenali kasih-Nya, maka percayalah, apapun yang kita doakan, Tuhan pasti akan mendengar. Dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu, tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Puji Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, kenalilah kuasa dan kasih Tuhan dengan benar. Maka perlindungan dan pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan, dan kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau terus akan memegang tangan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, berkati kami, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kalau ada yang hari-hari ini sedang ada di dalam kelemahan tubuh, kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami akan melihat mujizat di dalam kehidupan kami. Yang sedang ada permasalahan yang berat sekalipun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bukakan jalan. Yang sedang lemah imannya, Tuhan bangkitkan kembali, supaya kami melihat keajaiban Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terima segala berkat Tuhan. Kami terima segala keajaiban Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.